Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran DPS kelas 8 di semester genap ini, kita akan bahas di tema 3, nasionalisme dan jati diri bangsa. A. Penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan bahas poin yang pertama, poin 1, pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajah samudra. Kita mulai di persepsi. Indonesia merupakan salah satu negara jajahan bangsa Barat. Pada tema ini, kalian akan mempelajari proses penjelajahan samudra yang dilakukan di Nusantara. Mengapa Indonesia menjadi salah satu daerah jajahan bangsa Barat? Adanya kolonialisme dan imperialisme menyebabkan perubahan pada tatanan kemasyarakatan di Indonesia. Perubahan masyarakat memberikan dampak negatif dan positif. Salah satunya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa untuk melakukan perlawanan dalam perjuangan kemerdekaan. Gambar di samping menunjukkan beberapa tokoh pahlawan di Indonesia. Ini gambar-gambar tokoh-tokoh pahlawan yang di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran dan dedikasi pahlawan dan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Karena kemerdekaan di Indonesia bukanlah sebagai pemberian, melainkan perjuangan. Namun, dalam perjalanannya menjadi sebuah negara baru, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan, baik itu pemerataan pembangunan, perkembangan ekonomi, dan keadaan sosial masyarakat yang carut-marut. Perbedaan kepentingan menimbulkan banyak konflik dan gejolak sosial dalam bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu proses integrasi sosial agar menciptakan persatuan dan kesatuan. Kita mulai di A, penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. 1. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajah samudra? Nah, ini adalah gambar penjelajah samudra bangsa Eropa pada masa kolonialisme. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Letak geografis Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang, 23, lintang derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki berbagai kekayaan dan keanekaragaman. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan ciri khas kepulauan. Berbagai potensi sumber daya alam banyak tersedia di Indonesia. Setiap wilayah kepulauan mempunyai potensinya masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempah yang beraneka ragam. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografis, sosial,
budaya, dan politik. Rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Mereka menunjukkan rasa nasionalisme dan rela berkorban yang tinggi demi memperjuangkan negara Indonesia yang telah dikuasai oleh bangsa lain. Faktor pendorong kedatangan bangsa Barat. 1. Kekayaan alam rempah-rempah. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. 2. Motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan sehingga menyebabkan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. 3. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Wawasan. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugal. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada masa awal Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah bentuk imperialisme kuno. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk dikuruk keuntungannya. Sedangkan imperialisme modern atau modern imperialis bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri. Bangsa Barat mencari negara jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Di Indonesia, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870 pasca kebijakan politik pintu terbuka. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.